perkenalkan nama saya Julius Katelu. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Manado. Di video ini saya akan membahas tentang kanker prostat, kanker nasofaring, kanker limfoma, kanker hati, dan kanker leukemia. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang kanker prostat. Kanker prostat adalah kanker pada pria yang berkembang di dalam kelenjar prostat dan umumnya ditandai dengan gangguan buang air kecil. Gejala kanker prostat. Kanker prostat tidak menimbulkan gejala apapun pada tahap awal, namun ketika kanker makin besar atau kelenjar prostat mengalami peradangan, penderita akan merasakan gejala seperti susah buang air kecil atau buang air kecil kurang lancar. Penyebab kanker prostat. Penyebab kanker prostat adalah perubahan atau mutasi genetik pada sel di dalam kelenjar prostat. Mutasi ini menyebabkan sel tersebut berkembang secara tidak normal dan membentuk sel kanker. Namun penyebab mutasi ini sendiri belum diketahui secara pasti. Berikut ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya kanker prostat, yaitu faktor yang pertama yaitu usia. Risiko kanker prostat akan semakin tinggi seiring pertambahan usia. Sebagian besar penderita kanker ini adalah pria berusia di atas 65 tahun. Yang kedua, obesitas. Seseorang yang mengalami obesitas berisiko tinggi menderita kanker prostat yang lebih agresif. Yang ketiga, riwayat kesehatan keluarga. Jika salah satu anggota keluarga pernah menderita kanker prostat, maka risiko terkena kanker prostat makin meningkat. Yang keempat, pola makan. Konsumsi makanan tinggi kalsium diduga dapat meningkatkan risiko berkembangnya kanker prostat. Yang kelima, paparan bahan kimia. Bahan kimia seperti senyawa kadmium dapat meningkatkan risiko kanker prostat. Senyawa kadmium adalah senyawa logam yang terkandung di dalam rokok dan berbagai jenis makanan seperti daging merah, ikan, dan gandum. Yang keenam, penyakit menular seksual. Beberapa jenis penyakit menular seksual seperti gonore dan chlamydia dapat menyebabkan peradangan pada prostat dan memicu terjadinya kanker prostat. Yang terakhir, vasektomi atau tindakan sterilisasi pada pria dapat mempengaruhi fungsi kelenjar prostat, sehingga risiko seseorang untuk terkena kanker prostat lebih tinggi. Kanker nasofaring adalah kanker yang menyerang jaringan di nasofaring. Kanker ini umumnya tumbuh sebagai kanker ganas. Di antara jenis kanker yang menyerang kepala dan leher, kanker nasofaring merupakan salah satu yang paling sering terjadi. Gejala kanker nasofaring. Pada stadium awal, kanker nasofaring mungkin tidak menimbulkan gejala. Gejala sering kali mulai muncul ketika kanker telah menyebar lebih jauh. Gejala umum kanker nasofaring dapat berupa benjolan pada tenggorokan, mimisan, hidung terus-menerus tersumbat atau pilek, dan lain sebagainya. Penyebab kanker nasofaring. Penyebab pasti kanker nasofaring masih belum diketahui. Namun kondisi ini diduga terkait dengan infeksi virus Epstein-Barr atau yang biasa disebut EBV. Kanker nasofaring diduga muncul karena adanya infeksi virus EBV di dalam sel nasofaring penderitanya. Akibatnya sel yang telah terinfeksi virus ini mengalami pertumbuhan sel yang tidak normal. Limfoma adalah sekumpulan keganasan primer pada kelenjar getah bening dan jaringan limfoid. Gejala yang sering ditemukan pada penderita limfoma pada umumnya diantaranya: yang pertama, penurunan berat badan kurang lebih 10% dalam 6 bulan, demam 38 derajat kurang lebih 1 minggu tanpa sebab yang jelas, keringat malam banyak, cepat lelah, penurunan nafsu makan, pembesaran kelenjar getah bening yang terlibat, dan lain-lain.
Kanker hati adalah suatu tumor ganas yang bermula dari organ hati. Kondisi ini terjadi ketika sel-sel di dalam hati bermutasi dan membentuk tumor. Gejala kanker hati. Gejala umum dari kanker hati antara lain: yang pertama, berat badan menurun tanpa penyebab yang jelas. Yang kedua, demam berkepanjangan yang tidak jelas penyebabnya. Yang ketiga, gangguan kesadaran dan lain sebagainya. Berikut beberapa faktor risiko kanker hati. Yang pertama, infeksi kronis hepatitis B atau hepatitis C. Kemudian yang kedua, kondisi tertentu seperti diabetes, lupus atau obesitas. Kemudian yang ketiga, konsumsi alkohol berlebihan, kemudian merokok, dan lain-lain. Leukemia adalah kanker darah akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih abnormal. Leukemia dapat terjadi pada orang dewasa dan anak-anak. Penyakit leukemia disebabkan oleh kelainan sel darah putih di dalam tubuh dan tumbuh secara tidak terkendali. Beberapa faktor berikut ini dapat meningkatkan faktor risiko terkena leukemia. Faktor risiko yang dimaksud meliputi: yang pertama, memiliki anggota keluarga yang pernah menderita leukemia, menderita kelainan genetika seperti Down syndrome, memiliki kebiasaan merokok, pernah menjalani pengobatan kanker dengan kemoterapi atau radioterapi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan di share.